Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rama Hidayat, NPM 2012-1031, Prodi Administrasi Bisnis, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai korespondensi dalam bisnis. Korespondensi merupakan hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam bisnis yang bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Karena itu, korespondensi diartikan sebagai surat menyurat. Peran korespondensi dalam bisnis. Yang pertama itu menciptakan surat yang baik dan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kekacauan yang akan menghalangi arus informasi. Yang kedua itu menciptakan kerjasama yang baik. Agar dapat bekerja sama dengan pihak lain, perlu menjaga komunikasi dengan baik. Pihak lain akan mendukung terciptanya kerjasama yang baik. Yang ketiga itu ada menyebarkan kegiatan. Korespondensi memegang peran penting dalam menyebarkan kegiatan perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam korespondensi. Yang pertama itu ada korespondensi. Korespondensi itu orang yang berkirim surat atau yang menandatangani surat. Yang kedua itu ada redaktur, yaitu orang yang menyusun naskah surat. Yang ketiga itu ada sekretaris, yaitu orang yang membantu pimpinan dalam kegiatan korespondensi. Yang keempat itu ada juru ketik atau orang yang membantu memproduksi surat. Yang kelima itu ada register, yaitu orang yang melakukan aktivitas tata usaha atau administrasi surat-surat seperti pemberian nomor surat, pencatatan surat keluar, pencatatan surat masuk, serta pengarsipan surat. Yang keenam itu ada kurir, yaitu orang yang menyampaikan surat kepada penerima. Fungsi surat. Yang pertama itu surat sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi seperti permohonan, pemberitahuan, laporan, pernyataan, dan lainnya. Yang kedua itu surat sebagai alat yang mewakili pribadi untuk menyampaikan pesan, informasi, atau misi yang ingin disampaikan oleh penerima. Yang ketiga itu surat sebagai catatan dokumentasi historis untuk keperluan kegiatan. Yang keempat itu surat sebagai bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Yang kelima itu surat sebagai catatan dokumentasi untuk kebutuhan kegiatan. Pengelolaan surat. Pengelolaan surat itu terbagi menjadi dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk itu merupakan surat yang masuk ke dalam sebuah instansi atau perusahaan yang dikirim dari pihak instansi atau perusahaan lain. Yang kedua itu ada surat keluar. Surat keluar itu merupakan surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh sebuah instansi atau perusahaan untuk dikirimkan ke pihak lain, baik perorangan atau sebuah instansi perusahaan. Nah, manfaat dari pengelolaan surat masuk dan surat keluar yaitu yang pertama, surat masuk dan surat keluar akan tercatat dengan baik. Yang kedua itu, prosedur penanganan surat jelas dan dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga itu, surat masuk akan disimpan dan dikelola dengan baik sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Yang keempat itu, sering ada surat masuk yang sifatnya rahasia. Dengan penanganan yang baik, maka kerahasiaan akan tetap terjaga. Tahap pengelolaan surat masuk. Yang pertama itu penerimaan surat, yang kedua penyortiran surat, yang ketiga pembukaan surat, yang keempat pencatatan atau registrasi, yang kelima penyertaan lembar disposisi, yang keenam pencatatan buku di ekspedisi intern, yang ketujuh distribusian surat, yang ke-8 klasifikasi surat, yang ke-9 penyampaian surat, yang ke-10 tindak lanjut pasca dari pimpinan. Sedangkan tahap pengelolaan surat keluar yaitu ada yang pertama pembuatan konsep surat, yang kedua pengetikan, yang ketiga mengetik surat dalam bentuk akhir, yang keempat penandatanganan, yang kelima pencatatan, yang keenam pengiriman surat, dan ketujuh penyimpanan surat. Bagian-bagian surat.
Pada dasarnya, surat resmi dan surat bisnis memiliki bagian-bagian surat seperti berikut ini. Yang pertama itu ada kepala surat. Kepala surat itu digunakan sebagai identitas diri lembaga atau instansi yang mengirim surat. Yang kedua itu ada nomor surat. Setiap surat resmi atau surat dinas yang dikeluarkan biasanya disertakan nomor surat. Fungsinya untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip. Yang ketiga itu ada tanggal surat. Fungsi tanggal surat dalam surat yaitu sebagai referensi dan alat pemberi informasi tentang waktu kapan surat itu dibuat. Yang keempat itu ada lampiran. Fungsi lampiran sebagai petunjuk tentang dokumen yang harus disertakan bersama surat yang bersangkutan. Yang kelima itu ada hal atau perihal surat. Yang fungsinya itu dalam surat yaitu pembaca akan langsung mengetahui apa yang akan dibacakan dalam surat tersebut. Yang keenam itu ada alamat surat. Pada umumnya, alamat surat itu terdiri dari dua macam, yaitu alamat surat yang tertera pada sampul dan alamat surat yang tertera pada surat. Yang ketujuh itu ada salam pembuka, berfungsi sebagai tanda hormat kepada penerima surat sebelum memulai membaca isi surat. Yang kedelapan itu ada isi surat atau tubuh surat. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Yang kesembilan itu ada salam penutup. Salam penutup terdiri dari alinea penutup dan tanda tangan pengirim. Yang ke-10 itu ada nama organisasi atau lembaga. Biasanya berbentuk stempel yang berfungsi untuk menegaskan bahwa surat itu sah dan resmi. Yang ke-11 itu ada nama terang dan tanda tangan penanggung jawab. Berfungsi sebagai identitas penanggung jawab untuk mengetahui dari mana surat itu dikeluarkan. Yang ke-12 itu ada tembusan. Tembusan surat itu biasanya diletakkan di sudut kiri bawah dengan menuliskan tembusan atau tindakan ataupun distribusi kepada. Yang ke-13 itu ada inisial. Inisial itu berfungsi untuk mengetahui siapa yang menulis atau mengetik surat tersebut. Bentuk-bentuk surat itu ada 6. Yang pertama itu ada full block style atau bentuk lurus penuh. Bentuk surat full block style merupakan bentuk surat yang paling sering dipakai. Penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri dan juga berlaku untuk semua isi yang ada dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Sedangkan untuk pengaturan bentuk surat full block style yaitu margin kanan 80 elite, kiri 20 atau juga bisa margin kanan 75 pika dan kiri 15. Bisa dilihat contoh full block style atau bentuk lurus di slide. Nah, yang kedua itu ada block style atau bentuk lurus. Bentuk surat ini hampir sama persis dengan bentuk surat lurus penuh atau full block style. Namun, bagian posisi tanggal, salam penutup, letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Surat ini biasanya dipakai untuk urusan birokrasi. Nah, bisa dilihat contoh surat block style atau bentuk lurus di slide berikut. Nah, yang ketiga itu ada block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style, namun bedanya terletak pada posisi isi surat, di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam atau satu tab ke kanan. Nah, bisa dilihat contoh surat semi block style atau bentuk lurus. Nah, yang keempat itu ada indent style atau bentuk lekuk. Surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada indent style memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya.
Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada indentasi atau penjorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. Nah, bisa dilihat contoh style atau bentuk lekuk di slide. Yang kelima itu ada hanging paragraf atau bentuk menggantung. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus, namun bentuk menggantung pada sisi pengetikan awal alinea dan alamat diawali pada sisi kiri, sedangkan untuk baris alinea berikutnya akan masuk ke dalam. Nah, bisa dilihat contoh surat hanging paragraph atau bentuk menggantung di slide. Nah, yang keenam itu ada official style atau bentuk resmi. Bentuk official memiliki dua kategori, yakni baru dan lama. Pada kategori lama, alamat dan perihal terdapat di dalam dan sejajar, sedangkan tempat masuk 5 spasi dan memakai underline. Sedangkan pada konten utama masuk 5 spasi dan lokasi tanda tangan berada di posisi kanan. Pada kategori baru, posisi alam pencapaian dan konten utama surat terdapat di bawah dan sejajar dan dengan awalan nomor, ampiran dan perihal, pengetikan salam akhir, jabatan dan penandatanganan serta nomor induk diawali di tengah kertas. Nah, kalau yang bentuk ofisial atau surat resmi kerap kali digunakan oleh lembaga birokrasi sebagai penyusunan surat dinas. Struktur pengetikan surat resmi pada alamat posisi di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri terdapat perihal, lampiran, dan nomor. Nah, bisa dilihat contoh surat official style atau bentuk resmi. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan saat saya menyampaikan, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.